Komunikasi merupakan hal penting yang harus dikuasai saat ini. Komunikasi efektif akan menunjang dalam menyampaikan sesuatu dengan mudah dan dipahami oleh audiens dengan baik. Untuk memperkuat hal tersebut, kemampuan berkomunikasi efektif harus diasah dengan kontinu agar mampu meningkatkan performa dan skill komunikasi. Poin penting ini menjadi bagian dari materi Communication Group, Communication Upgrading yang digelar di FISIP UB. Kemampuan untuk berkomunikasi merupakan hal dasar dalam pergaulan sosial, bisnis hingga politik saat ini. Komunikasi menjadi media untuk menyampaikan pesan yang diharapkan mudah dimengerti oleh audiens atau publik. Kesalahan dalam berkomunikasi dapat membuat pesan tidak dapat dipahami atau mispersepsi. Menurut dosen komunikasi Yuyun Agus Riani, komunikasi efektif dapat dipelajari oleh siapapun dengan cepat. Namun untuk dapat meraih hal tersebut membutuhkan materi dan situasi yang tepat. Agar berhasil sebelum menyampaikan komunikasi juga perlu mempelajari profil dari lawan bicara atau audiens yang akan dihadapi. Itu adalah sebuah komunikasi yang dia dikirim oleh pengirim pesan, kemudian diterima juga sama oleh penerima pesan. Nah, supaya informasi itu diterima sama maksudnya dengan pengirim, maka kita sebagai seorang komunikator harus pandai-pandai mengelola komunikasi kita. Yang pertama yaitu dengan mengelola pesan, kemudian yang kedua mengelola media yang kita gunakan. Jika itu dikaitkan dengan public speaking, maka ada hal-hal yang lain yang juga harus dikelola. Salah satunya misalkan bagaimana cara kita membawakan pesan itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita kelola, kita manage supaya pesan itu bisa diterima dengan baik oleh receiver gitu atau audiens ya. Menurut Ibu apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa ketika berusaha mempengaruhi audiens? Menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan sehingga kita bisa meminimalisir kesalahan. Salah satunya kita mesti mempelajari siapa audiens kita. Dengan mempelajari siapa audiens kita itu, misalkan kaitannya dengan demografisnya, umur, jenis kelamin, tetap juga occupation, pendidikan, seperti itu. Juga latar belakang pengalaman mereka. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, mengetahui apa yang menjadi kebutuhan audiens. Dengan memahami tiga hal ini, maka kita sebagai public speaker atau istilahnya narasumber ya, akhirnya kita akan mengelola topik yang tepat untuk mereka. Kedua, cara yang tepat menyampaikan pesan kita seperti apa, betul. Dan yang ketiga adalah target. Target itu goals dari dari komunikasi yang kita lakukan. Yuyun berharap dengan pelatihan di FISIP ini kemampuan mahasiswa sebagai komunikator akan semakin bagus sehingga dapat menyampaikan pesan dengan tepat dan mudah dipahami oleh publik.